Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Makasih banget telah meluangkan waktunya buat ikut sharing hari Sabtu ini. Ya, rencananya sih kita mau ngadain ini sih, apa namanya, dari Design Jam mau ngadain weekly sharing kayak gini. Ya, topiknya topik ringan aja. Kalau misalkan dari teman-teman mau ngisi juga, mau istilahnya sharing pengalaman sedikit, entah itu intern, entah itu lagi nyobain tools baru, boleh banget. Nanti bisa apa sih, bisa diagendakan lah kayak gitu. Nah, buat hari ini kita bakal apa namanya, ada dua materi. Jadi dari si apa, Nisa itu bakal present tentang mentorship. Lalu ada Irfan itu ntar bakal present tentang 3D, tentang 3D Sense di UI kayak gitu. Oke, biar nggak lama-lama, kita langsung lanjut ke pemateri yang mau sharing pertama. Yang mau sharing pertama, Ica, boleh silakan di take over aja screen-nya, boleh di share screen. Aku ini ya, apa namanya, share link presentasinya. Nah, itu link presentasinya aku udah share di ini ya, apa namanya, di grup di Telegram. Terima kasih. Oke, kenalin, aku Nisa. Di sini aku bakalan share tentang mentorship khususnya di field design sebagai perspektif dari seorang mentee. Oke, pertama introduction dulu. Ya, aku kuliah di Telkom University sekarang. Terus aku udah coba kayak ngulik UI UX design tuh dari semester 2 sampai sekarang semester 4. Tapi aku masih ngerasa kayak kurang gitu. Sekarang aku mau bahas mentorship itu, aku pernah baca salah satu artikelnya dari Yoel Krishnando ini yang tentang ini, budaya instan, supervisor bias, dan craftsmanship. Nah, dari sini tuh aku baca yang ini, kalau misalkan sebenarnya tuh desainer tuh bagusnya tuh didiknya kayak gimana. Dia tuh ngejelasin kayak perbedaan kayak online course dan segala macamnya. Cuman yang paling bagus itu sistem untuk belajar itu sebenarnya tuh kayak sistem guild sama sistem master apprentice. Sistem guild itu yang dia jelasin sih kayak ini, studio desain gitu. Terus nanti kan pasti ada yang bimbing. Terus master apprentice juga kayak internship. Intinya mereka harus dibimbing dan punya mentor. Kalau yang aku tangkap kayak gitu. Terus kenapa sih mentorship itu penting? Ini tuh kalau menurutku kita bakal belajar. Kalau mentorship pasti kan kayak bakal ditanya nih, progres kamu sekarang udah di mana. Dari situ kita belajar komunikasi untuk ngejelasin sesuatu gitu. Kayak awalnya kita ngejelasin kayak ngejelasin doang. Tapi kalau misalnya ditanya progresnya gimana, berarti apa yang kita jelasin tuh harus lebih terstruktur. Dan di situ kita juga bakal belajar self management. Dan pasti juga selama proses pembelajaran, kalau misalnya nggak punya mentor, pasti kita kayak bingung gitu. Belajar dari A ke B-nya tuh lewat mana, jalannya lewat kanan atau kiri. Bisa dicobain semuanya, tapi kalau punya mentor bisa lebih cepat gitu. Kita dari A sekarang mau ke B, kira-kira harus pilih kanan atau kiri. Kalau misalkan mentor tuh bakal lihat, kalau misalkan kanan mungkin bakal lebih jauh tapi bisa, atau kiri bakal lebih dekat kayak gitu. Jadi skill pasti bakal improve, dan ya skill bakal improve lebih cepat maksudnya daripada self learning yang sendirian. Terus setelah aku rasain, ternyata punya mentor tuh bakalan, ya itu tadi, dikasih peta. Jadi ketika aku pengen jadi desainer dan aku nggak tahu jalannya lewat mana, aku pengen jadi desainer tuh, kalau punya mentor tuh dia udah punya peta dan bakal ngasih tahu kita kalau misalnya dari desainer kamu harus belajar apa dulu, terus dari sini ke sana, habis dari situ mungkin nanti kamu bisa explore lebih sendiri kayak gitu. Udah dikasih peta buat belajar, kita juga bisa dapat konstruktif feedback dari progres yang kita jalanin. Jadi selama perjalanan dan pelatihan untuk menjadi seorang desainer itu, nanti pasti bakal kayak dikasih tugas atau disuruh explore sesuatu gitu, kayak studi kasus atau apa. Nanti setelah kita ngejalanin sebuah proses itu, pasti di dalam itu tuh
di dalam proses itu tuh bakal dikasih kayak feedback, komentar, dan kritik yang tentunya bakal ngembangin kita lebih cepat daripada kita belajar sendiri dan kita ngerasa ini udah bagus gitu. Tapi ternyata ini masih jauh dari bagus karena kita nggak pernah tahu, nggak ada orang yang ngasih tahu kalau misalkan ini harus dibenerin kayak gitu. Terus ini ada gambar. Jadi juga kita kayak punya advisor, kayak penasihat gitu. Kayak misalkan kita bingung decision mana yang harus diambil, kayak misalkan ada sebuah permasalahan problem yang ini tuh bakal ngakar ke masalah yang lain, tapi kita bingung decisionnya harus ngambilnya ke kanan atau ke kiri. Biasanya tuh kalau punya mentor pasti dikasih nasihat atau jangan kayak kalau kamu ngambil jalan ini mungkin bakal lebih dekat, atau kamu ngambil jalan ini mungkin tetap bakal ngasih problem yang lain kayak gitu. Tapi semua nasihat yang dikasih tuh biasanya buat kita dapat keputusan yang tepat. Jadi bukan keputusan yang benar, tapi keputusan yang tepat yang kayak menghindarin highly resikonya gitu. Terus habis itu setelah perjalanan itu pasti kan nggak kayak selamanya kita bakal jadi anak didik kayak gitu kan. Pasti kayak ada masanya kita harus benar-benar bisa terbang sendiri kayak gitu. Setelah itu bakal kayak dikasih kesempatan buat nyobain di kayak nyobain project dan real life-nya jadi seorang desainer tuh kayak gimana. Tapi setelah itu tuh emang walaupun dilepas tapi kita masih bisa minta advice dan juga kayak nanya-nanya, kayak masih dibimbing lah, tapi bimbingnya kayak udah agak dilepas kayak gitu. Itu sih pendapatku secara personal dari long term mentorship kayak gitu. Soalnya mentorship itu ada dibagi jadi 3 jenis kayak gitu. Ada long term mentorship, ada mentorship moment, dan ada indirect mentorship. Kalau misalnya long term mentorship itu kayak tadi, kayak dibimbing, terus tuh kayak koneksinya tuh ada komunikasi dan lumayan lama kayak gitu. Intinya komunikasinya tuh lumayan lama kayak gitu. Kalau misalkan long term mentorship tuh rata-rata tuh kayak internship atau kayak bootcamp yang kayak gitu. Jadi relation yang butuh periode atau waktu yang cukup lama gitu untuk menjalin sebuah komunikasi hingga learning prosesnya. Terus kalau misalnya mentorship moment ini lebih kayak kalau misalnya ikut seminar gitu terus nanya kayak gitu. Jadi ilmu yang kita cuma bisa dapat di momen-momen tertentu kayak gitu. Kayak seminar apa gitu. Terus kita nanya suatu hal terus nanti dia kasih, tapi dia nggak akan ngasih feedback atau advice berkepanjangan yang nanti kita misalkan pengen nanya lagi kayak gitu. Soalnya kita kan nggak punya momen itu lagi. Jadi itu mentorship moment. Terus ada indirect mentorship. Ini juga bisa, kita nggak harus kalau misalkan belum pede ya buat misalkan buat nyari mentor gitu. Sebenarnya bisa belajar dari kayak podcast, blog, sama sosial media kayak gini. Dan ya kayak gitu. Terus sekarang kalau misalkan aku ngerasa udah lama jadi mentee gitu, seharusnya sih kita jadi mentor gitu. Enggak, karena kita kan udah pernah dikasih kayak learning path-nya gitu, jalannya mau kemana. Seenggaknya kita punya map itu dan kita bisa bantu orang-orang yang benar-benar pengen belajar atau baru masuk ke misalkan mapnya tuh agak sampai gitu. Jadi sebenarnya tuh nggak harus, kalau misalkan yang kata mentorku bilang tuh nggak harus jago katanya kalau untuk jadi mentor. Yang penting kayak mau sharing dan mau bantuin orang kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Karaf. Oke, sip. Ya sih, pengalamanku, aku kemarin baca sih yang apa sih artikelnya Kak Yoel itu, wah itu keren banget sih. Aku sampai ikut ngekomen di situ. Soalnya emang, aku cenderung tim apa sih, skeptical, skeptical sama apa namanya, bootcamp gitu, yang kayak 6 minggu kamu udah bisa jadi UI designer, UX designer kayak gitu. Menurutku itu sedikit overselling sih. Ya emang menurutku paling benar ya itu tadi apa namanya, mentorship kayak gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu satu atau dua sebelum kita next. Boleh di apa sih, di chat aja kalau misalkan nggak mau ngomong. Oke? Nggak ada? Bagaimana caranya cari mentor?
Mau Kalau mau jawab, Cak? ya kalau misalkan aku kemarin karena kebetulan ya aku udah dari universitas gitu. Jadi aku hari itu di lab. Soalnya pasti ada lab khusus yang dia tuh bakal ngasih kayak pembelajaran yang itu tuh nggak ada di kelas kayak gitu. Jadi aku biasanya nyarinya ke situ. Terus kayak SKSD nanya-nanya. Terus aku bilang aku pengen belajar. Nanti mereka pun kayak secara sukarela pasti bakal mau ngajarin kayak gitu dan mau ditanya-tanya kayak gitu. Intinya kayak kita mau nyari sih coba nanya, berani ngomong. Itu sih, berani ngomong, berani Oke. minta gitu. Oh, ada pertanyaan lagi nih. Mentor itu boleh lebih dari satu nggak? Aku lebih dari satu loh. Nah, jadi Cuman jawaban. kalau misalkan ya, mentor tuh sebenarnya boleh lebih. Cuman yang long term tadi tuh ada mentor yang dia tuh gak cuma ngebimbing buat karir kamu, tapi juga buat apa apa namanya, kayak pengembangan diri secara personal. Nah itu biasanya punya satu mentor buat kayak ngebangun karir kamu dan pengembangan dirimu secara personal. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Tapi nggak harus satu. Oke. Aku ini apa nambahin dikit ya mengenai ini nih apa sih namanya? Yang mentor itu dapatnya di mana? Nah, kalian pernah tahu ini nggak bukunya Simon Sinek yang Start with Why? Nah, jadi si apa namanya? Sip, pernah tuh. Nah, kalau belum pernah, coba cari baca, bagus itu bukunya. Nah, apa sih? Mentorship itu kayak ini sih, lebih kayak kayak relasi, kayak kayak sebuah pertemanan. Jadi kayak kalau misalkan kamu punya teman, kamu kalau tadi salah satu cara paling simpel dia udah datangin aja orang yang menurutmu mau jadi mentor, kamu tanya, "Oh, kamu mau nggak jadi mentorku?" kayak gitu. Nah, bisa sih gitu. Cuma mentorship yang bagus itu dia evolving dari apa sih namanya? Berkembang dari relasi. Awalnya itu dari teman dulu mungkin atau dari rekan kerja atau mungkin dari rekan satu komunitas kayak gitu. Baru nanti apa sih namanya? Mulai ngomong, nanya kayak gitu kan, diskusi, akhirnya terjadi apa sih proses back and forth apa sih minta feedback, kasih feedback, minta feedback, kasih feedback yang intens. Nah, baru kayak gitu akhirnya jadi mentor kayak gitu. Jadi apa ya? Kalau bisa ini sih apa namanya? eh, Kalau misalkan aku yakin deh kalian pasti ini udah banyak yang ikut komunitas desain, either itu UX ID, either itu apa namanya? UX Orbit atau apa sih namanya? Penggiat desain, desain jam apa segala macam kan pasti banyak ya. Nah, kalian bisa sebenarnya gunain channel-channel komunitas itu buat apa sih namanya? Mulai istilahnya apa ya? Mulai ngomong kayak gitu ke orang kayak gitu. Nah, gitu sih kita sekilas. Cari mentor di mana ya di komunitas banyak. Pasti ada beberapa orang yang mau kok kayak gitu. Spoiler dikit, ntar kita bakal ada apa sih program mentorship. Jadi ditunggu aja. Gak bakal aku jelasin lebih panjang. Oke. Next kita bakal lanjut ke yang mau sharing berikutnya. Itu ada Irfan. Dia bakal ngejelasin, bakal cerita-cerita sedikit tentang gimana caranya apa sih ningkatin skill UI kita dengan menambahkan 3D Sense kayak gitu. Oke, boleh Irfan, silakan di take over aja screen-nya. Oke, bentar. Udah masuk belum? Sip, kelihatan kok. Kelihatan kan ya, Udah ya? teman-teman? Kelihatan. Oke, sip. Oke. Eh, jadi di sini aku pengen bawain ini ya. Gimana sih cara kita apply 3D ini ke dalam UI design kita gitu. Sebelumnya perkenalan dulu. Namaku Irfan. Aku mahasiswa Telkom, angkatan 18. Sekarang semester 4. Kebetulan aku UI UX learner, masih belajar, dan konsep artis juga, tapi masih belajar juga. Sedikit tentang aku, jadi aku biasanya bikin kayak karya-karya gitu, editan Photoshop, entah itu 3D rendering. Kalian bisa lihat di Instagramku, ini Action Art. Nah, kenapa sih kita sebagai UI UX designer ini perlu belajar 3D? Nah, jawabannya karena gini, 3D itu sekarang lagi
booming-boomingnya di dunia, ibaratnya di luar sana. Dan juga 3D ini banyak banget benefitnya. Banyak juga kayak perusahaan sekarang itu yang kayak move ilustrasinya dari 2D ke 3D gitu. Nah, kalau kita belajar 3D mulai dari sekarang, kita bakal ya bisa, kita tinggal set kamera ke belakang. Beda lagi kalau misalnya kita masih pakai 2D ilustrasi. Jadi kita pengen lihat depannya, berarti ya kita gambar depannya gitu. Kita pengen lihat belakangnya, ya kita gambar belakang. Jadi kayak untuk prosesnya itu lebih lama gitu, nggak efisien. Nah, 3D juga itu biasa dipakai buat augmented reality dan virtual reality. Jadi contohnya ini ada aplikasi IKEA ya, baru ada di iOS. Jadi dia itu nge-build aplikasi augmented reality. Jadi aplikasi ini bisa ngebuat si user itu nyoba barang yang mau dibeli di IKEA itu, dicoba dulu di rumahnya. Caranya gampang banget. Jadi kayak tinggal scan gitu, habis itu ya udah kita tinggal placement objeknya ke situ gitu. Nah, ngomong-ngomong objek, jadi kalau kita belajar 3D juga, kita bisa buat ya aset buat AR dan VR. Nah, ini tuh menarik banget. Soalnya gini, sekarang itu aplikasi yang berbau AR itu lagi hype-hype-nya juga kan. Otomatis perusahaannya lagi nge-hire, lagi nyari orang yang bisa lah. Dan aku lihat nih di Indonesia sendiri tuh masih jarang gitu, masih dikit yang bisa. Nah, selanjutnya si 3D ini bisa nge-solve problem user. Kenapa bisa nge-solve? Jadi ini data punya IKEA sebelum redesign dan sesudah redesign. Sebelum dia nerapin pakai AR sama sesudah. Nah, jadi kayak tuh efeknya sangat besar banget gitu, feedbacknya gede banget. Nah, ini dan juga kalau semisal kita bisa ini AR dan VR 3D gitu, kita bisa ngasih benefit lebih ke user. Jadi user tuh lebih tertarik ke aplikasi kita, lebih enak lah pakai aplikasi kita. Nah, selanjutnya kalau kita bisa 3D juga, itu kita bakal improve skill kita masing-masing, jadi expert. Kenapa expert? Nah, ini ada salah satu contoh ya. Ini Microsoft itu sekarang dia nge-hire UX designer itu kualifikasinya harus bisa 3D modeling. Nah, ini penting banget berarti kan 3D kan untuk sekarang. Nah, selanjutnya gimana sih kita nge-build 3D ini semua? Gimana caranya kita bikin 3D ilustrasi? Gimana caranya kita bisa nerapin itu semua ke dalam aplikasi kita? Nah, yang pertama ini sebelum kita ngebuat sesuatu, pasti kita konsep dulu dong. Konsep kita ini mau kayak gimana konsepnya. Habis itu kayak yang mau di show mana aja gitu. Kita bikin kayak storyboardnya dulu gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap modeling. Di tahap modeling ini biasanya paling susah karena nggak semua orang bisa sih modeling ini. Habis modeling ada compositing. Compositing ini kayak nata gitu. Gimana sih cara kayak biar bagus, komposisinya bagus, ibaratnya user juga enak liatnya gitu. Habis compositing kita baru tekstur. Ya intinya dikasih tekstur aja gitu sih biar lebih menarik daripada hitam putih kan. Nah, habis itu finishing dan rendering. Oke. Nah, kita dalam render tadi kayak bikin 3D, kita harus pakai apa nih buat ngebuatnya? Nah, jadi aku udah kayak nyimpulin 3 tools yang saat ini tuh kayak hype banget lah dan juga gampang digunakan. Yang pertama itu ada Blender. Blender ini biasanya buat beginner ya. Banyak banget soalnya tutorial Blender ini yang buat beginner. Jadi kayak mau latihan modeling dulu, mau latihan ya basic lah. Ini biasanya di Blender enak gitu tutorialnya. Nah, habis itu ada Cinema 4D. Kalau Cinema 4D ini buat advance dan profesional. Kenapa
profesional itu, soalnya gini, Cinema 4D itu rata-rata dipakai buat kayak semisal VFX gitu loh, kayak lebih ke production kayak movie gitu sih. Nah, ada lagi yang namanya Unity. Unity ini buat AR dan VR development biasanya kalau di dalam desain itu. Jadi kita prototyping aplikasi AR itu biasanya pakai Unity. Jadi di Unity ini ada fitur yang ya pokoknya dia bisa nge-build AR gitu. Ntar bisa langsung diekspor ke Android. Oke, sekarang kesimpulan ya. Apa sih yang mau kita lakuin sekarang? Setelah tadi ada insight-insight kayak gitu kan. Terus apa yang harus dilakukan sekarang gitu? Nah, aku saranin kalau pertama-pertama itu kalau dari nol lah, itu kita follow orang-orang profesional di luar sana. Contohnya ini yang aku kenal ya di Indonesia yang dia bisa bikin ilustrasi 3D. Nah, namanya Aldi Solihin. Dia desainer tiket.com. Nah, ini keren banget sih dia sih. Nah, selanjutnya kita harus banyak-banyak sering-sering nonton dan baca-baca tutorial. Nah, kalau semisal terkait 3D, orang-orang ini biasanya ada yang namanya channel Blender Guru. Di sana dia ngajarin ya dari dasar banget pokoknya. Dari kita ngenal tools-tools di Blender, habis itu modeling dan segala macam. Yang terakhir ya start your first project. Jangan cuman apa ya? Ya jangan cuman lihat tutorial doang terus kayak mimpi terus mimpi tiba-tiba bisa, ya enggak. Kita harus sering banyak latihan. Nah, ini aku ada sedikit demo ya. Mungkin buat gambaran. Kebetulan di sini aku pakai Cinema 4D karena aku sering buat buat konsep artis gitu. Di sini aku bakal demoin kayak gimana sih kalau semisal implementasi UI ini ke dalam 3D gitu. Nah, di sini ada ya projectnya. Jadi mungkin gambarnya kayak gini ya. Nah, dari 3D ini tuh ya kita bisa lebih luasa gitu nge-showcase produk kita gitu. Misal aplikasi. Nah, ini contoh simpel aja sih, belum aku texturing se-hype banget. Kalau semisal ini dikasih tekstur yang ya lebih keren lah, ini bakal jadi keren banget. Dan dikasih lighting gitu-gitu. Ya paling itu sih. Paling itu sekian dari aku. Terima kasih teman-teman. Oke. Thank you Irfan. Oke, dari teman-teman ada yang mau nanya dulu? Oh, ada yang minta apa sih namanya? Praktikalnya nih, minta workshopnya, Van. Gimana? Oke, Hahaha. boleh sih itu. Yang lain ada yang mau ditanyain nggak? Harus bisa belajar ilustrasi dulu ya. Seberapa penting topologi untuk tampilan? Apa ini pertanyaan ini? Topologi untuk tampilan di UI, Mas. Wah, gimana tuh maksudnya? Berapa penting topologi? Nah, jadi topologi itu kan kayak, misal gini, tadi kan ada tahap yang namanya modeling ya. Nah, di modeling itu ada yang namanya topologi. Topologi itu kayak, kalau modeling itu kan kayak dibentuk garis-garis gitu kan. Nah, topologi yang bagus itu efeknya ke render kita semakin cepat. Jadi, di dalam modeling itu ada yang namanya unsur poligon. Kalau semakin banyak poligon kita, itu semakin lambat rendering kita. Nah, topologi yang bagus itu semakin sedikit poligonnya. Jadi ngefek banget ke render kita. Dan juga nanti ketika semisal di showcase di aplikasi atau di website itu bakal lebih ringan banget kalau topologi kita bagus gitu. Oke. Next question nih. Harus belajar ilustrasi dulu berarti ya? Enggak juga sih. Kayak gitu. Nah, pertanyaan komposisi gimana yang enak untuk digabung ke UI-nya? Nah, itu sebenarnya ini ya lebih ke banyak coba-coba sama banyak lihat referensi. Kalau aku sendiri sih sering-sering lihat di Behance, karena di Behance tuh mereka banyak ngelakuin eksplorasi gitu.
kalau di Dribble kan kayak cenderungnya mungkin kayak cuma UI-nya doang gitu, udah jadilah istilahnya. Tapi kalau di Behance tuh dijelasin gitu, dari mulai proses modelingnya, dari proses komposisinya. Jadi ya cari-cari inspirasi aja sih di situ sih. Oke, ada lagi yang mau nanya? Untuk belajar komposisi material gimana ya Mas? Kurang di sana. Komposisi material. Oh, kalau komposisi material itu berarti terkaitnya sama texturing ya. Sebenarnya kalau ilustrasi 3D kayak UI gitu, kita nggak butuh apa ya, tekstur yang hype banget sih, soalnya kayak cuman simple polos gitu kan, kasih warna simple polos, kecuali kita mau bikin kayak fotorealism, ibaratnya kayak ya harus realistik teksturnya. Tapi yang selama ini yang pengalaman aku buat, kalau buat UI kayak gitu simple banget kok teksturnya, kita cuman kasih warna doang. Lebih ke material clay berarti ya kayak? Material clay apa tuh? Kayak punya si tiket itu mungkin maksudnya tadi dia. Oh iya. Yang nggak reflektif gitu loh. Pakainya namanya diffuse material. Oke. Sip. Nah, ya sih, aku mau sedikit nanggepin ya masalah ini, apa sih namanya? 3D. Jadi kalau misalkan di 3D itu terlepas dari dia sebagai aset tadi kan, tadi sempat dimention as illustration gitu kan, buat AR, VR juga. Sebenarnya kita juga bisa bikin nambahin 3D sense itu tanpa harus bikin si 3D objeknya. Salah satu contohnya ini sih, kalau misalkan pas kita bikin card gitu kan, itu ada yang namanya 3D interaction. Kalau misalkan kalau misalkan pernah nyoba Webflow, nah itu dia ada nyediain gimana caranya kita bisa bikin 3D interaction di card itu, atau model kayak transisi flip kayak gitu. Itu kan juga sebenarnya 3D sense gitu juga kan. Itu bisa dicobain juga. Terus kayak style, neuromorphism itu kan sebenarnya dia 3D juga. Sesimpel material design itu juga sebenarnya 3D. Coba ini sih kalau misalkan kalau misalkan yang mau nyoba langsung nih gimana caranya bikin 3D mockup kayak yang si Irfan tadi coba, kalian bisa coba di Figma, ada plugin namanya Vectari 3D. Nah, itu cobain sih, itu simpel banget. Kalian cuma tinggal pilih frame mana yang mau kalian masukin ke dalam si mockupnya. Terus ya udah tinggal pilih frame mockupnya, terus bisa di render, hasilnya jadi gambar. Kalian juga bisa tentuin perspektifnya mau tampil dari mana kayak gitu. Oke, sip. Ada lagi yang mau nanya atau yang mau sharing, mau cerita? Atau ini deh, yang mau nanya-nanya di luar topik juga nggak apa-apa. Nggak ada? Oh. Oke. Sip. Paling itu sih kalau buat hari ini, kesimpulannya goalsnya ini sih, kita dari Design Jam pengen ada weekly sharing kayak gini. Mungkin awal mungkin nggak bisa langsung kayak tiap minggu kayak gitu. Semuanya next webinar jangan lupa, jangan nggak santai. Jadi rencananya kalau misalkan kalian dari teman-teman members mau ngisi juga atau mau sharing gitu kan, boleh nanti kita fasilitasin kayak gitu. Topiknya nggak harus yang berat, dari yang ringan pun juga bisa kayak gitu. Atau misalnya sharing pengalaman juga, atau kalau mau ini mau share hasil kerja kayak gitu, mau nyoba present buat kalau misalkan interview, boleh juga gitu. Itu aja sih dari kami. Terima kasih sekali lagi buat waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih teman-teman.